Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ini sebahagian daripada manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu warḍah. Bermula Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dilahirkan di daerah Jilan. Kita sering menyebut Jailan, padahal yang benar itu Jilan. Tapi kada apa-apa itu Jailani kah Jilani kah. Bermula Tuan Syekh Abdul Qadir dilahirkan di daerah Jilan dan di sebuah desa terpisah dari kota Tabaristan pada tahun 470 Hijriah. Ketika Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dilahirkan, itu ada di bahu sidin itu semacam bekas telapak kaki. Jadi apa bekas telapak kaki siapa itu? Menurut riwayat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Mi'raj, waktu itu Nabi hendak naik ke Burak. Ini satu riwayat dan ini jarang ada orang mengisahkan. Jadi ketika Nabi itu hendak naik ke Burak itu kadada anunya, apa artinya kajajakannya itu. Karena Burak itu ketika hendak dinaiki oleh Nabi, dia itu model membanggakan dirinya, menampakkan kegagahannya, menampakkan artinya kehebatannya, karena dia dia binatang yang terpilih untuk ditunggangi baginda Rasulullah. Dia binatang terpilih untuk ditunggangi baginda Rasulullah dari sekian ribu burak yang ada di dalam surga. Akhirnya ketika Nabi hendak naik, kan kadada kajajakannya tuh. Menurut riwayat, didatangkanlah roh daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Didatangkan roh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka Rasulullah berjajak di bahu daripada rohnya Syekh Abdul Qadir Jilani itu. Lalu ujar Nabi, kakiku berjajak di bahu ikam wahai cucuku Syekh Abdul Qadir Jilani, wahai Abdul Qadir, dan nantinya seluruh wali-wali akan berada di bawah kaki engkau. Akan berada di bawah kaki engkau. Nah, jadi kaki Rasulullah di bahunya Syekh Abdul Qadir Jilani, maka berkat itu seluruh bahu para wali-wali di bawah kakinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Karena roh ini terlebih dahulu Allah ciptakan daripada jasad kita. Roh ini ada sebelum jasad ini ada. Jadi kada perlu kita bayangkan kayak apa. Di alam roh kita sudah, di alam roh itu sudah kita berdapat. Di alam roh kita sudah berdapat. Di alam roh kita sudah pernah berkumpul. Karena sudah pernah berkumpul, lalu ketika di dunia, ketika kita kenal dengan seseorang, kita asal lawas sudah patuh lawan sidin. Lawas sudah patuh lawan sidin. Bahkan para wali-wali selain para nabi
selain para nabi itu diantaranya Sayyidina Imam Ali karramallahu wajhah dan Imam Sahal At-Tustari. Beliau itu kenal dengan orang-orang yang ada di Higa Sidin, di muka Sidin, di belakang Sidin. Bahkan Imam Sahal itu kenal dengan siapa-siapa orang yang cagaran jadi murid Sidin semenjak di alam roh itu. Di alam roh kita sudah mengakui keesaan Tuhan. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala. Qalu bala. Ketika di alam roh Tuhan sudah mengambil perjanjian dengan kita agar kita mentauhidkan, mengesahkan Tuhan. Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan bagi kalian, ujar Allah. Qalu, kita berkata bala. Ya Tuhan. Artinya kita mengakui bahwa Allah Tuhan kita. Sekian ribu tahun berlalu, lalu roh ini masuk ke jasad, dan asik dengan tempatnya yang baru. Akhirnya kita kadang mengganang lagi dengan tempat yang dulu di alam roh. Apa-apa yang pernah kita janjikan, kita kadang ingat lagi. Karena kita kada ingat itulah, lalu para nabi diutus, para rasul diutus untuk mengingatkan. Dalam Al-Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi para nabi itu cuma mengingatkan. Fadzakir, ingatkan olehmu. Fa inna dzikra, maka bahwasanya memberi peringatan itu tanfa'ul mu'minin, bermanfaat bagi orang yang percaya. Kita jangankan artinya nang di alam roh itu, waktu kejadian di masa kecil umur nang 1 tahun 2 tahun kita kada ingat lagi. Umur 1 tahun 2 tahun ujar mama ingatakan kita karena mama nang ingat, abah nang ingat, ikam ingatlah lagi halus, ikam ni macal ini. Ikam ingat lagi halus, ikam katuju ini. Ada lagi mak aja. Bila kita kada ingat, apakah kita mesti mendustakan? Berdusta mama nang ini. Ada ulun nang kaya itu. Karena kita merasa kada ingat, lalu kita kada percayalah. Nah itu artinya juga jangankan nang di alam roh ribuan tahun kejadiannya itu. Apalagi sudah bida alam. Kita sudah ada perjanjian lawan Tuhan. Dan para nabi-nabi itu, mereka itu diberi Allah kelebihan, mereka ingat dengan apa yang terjadi di alam roh itu. Apalagi Sayyidul Wujud wa nur kulli mawjud Rasulullah SAW. Beliau abul arwah kita. Jadi Nabi itu mengingatkan tentang Allah lawan kita. Nah jadi artinya roh itu lebih dahulu daripada kita. Nah di antaranya para wali-wali itu nang sudah aktif ketika masih di alam roh itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan bermula setengah daripada perkhabaran Tuan Syekh Abdul Qadir, yaitu barang yang dihabarkan oleh ibunya dengan katanya, adalah hal ehwal Syekh Abdul Qadir ketika lagi kecilnya tiada sekali-kali hendak minum susuku pada siang hari waktu gelap bulan, yakni bulan akhir Sya'ban. Dan jikalau sekalian manusia hendak berpuasa Ramadan, maka datanglah mereka itu padaku menanyakan hal ehwal anakku itu.
Apabila aku jawab kepada mereka bahwa anakku itu sekali-kali tidak hendak minum susuku pada siang hari, maka nyatalah itu daripada bulan Ramadan. Kan nyaman benar bahari itu. Bahari TV kadada, radio kadada, HP kadada. Jadi ngalih benar mahadang pengumuman pemerintah tuh. Kalau bulan tarang, bulan tuh tarang kelihatan, oh ini terbit tanggal 1 awal bulan kelihatan, nyaman aja. Ini ketika gelap bulan ini nah kada kau dilihat karena mendung kayak apa. Nah kalau orang nang sakampung lawan Syekh Abdul Qadir Jilani nyaman aja. Datang bubuan masyarakat tuh ke rumah Mama Sidin gaya apa anak pian hakun juga kan menyusu kadakah bila ujar Mama Sidin kadah hakun lagi nya menyusu iya tuh bulan puasa tuh. Nyaman benar bahari. Lagi halus sudah. Jangankan lagi halus, waktu belum ada aja jasmani sidin di alam roh sudah artinya sidin banyak kalau sudah diberi Allah anugerah. Kenapa anugerah? Berdapat Rasulullah, bahkan dijajak Rasulullah bahu sidin. Dan setengah perkataan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah ketika aku kecil, jikalau aku hendak bermain-main dengan anak-anak yang lain, maka aku dengar suara dengan katanya kepadaku, ya Mubarak. Jadi ada nang menagur, artinya bila sidin tuh hendak, artinya nang bermain-main gaya kekanakan lain juga, ada nang menagur. Suara nih ada nang menagur lawan sidin, saya kira sidin jangan umpatan itu. Nah artinya Tuan Syekh Abdul Qadir termasuk orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai sidin halus, sudah dijaga, jangankan menggawi maksiat, bahkan menggawi nang sia-sia, nang kada bermanfaat dari segi dunia, dari segi agama, dari segi akhirat, nang cagaran sia-sia, ada teguran kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan Syekh Abdul Qadir Jilani itu beliau banyak diberi Allah karamat. Banyak diberi Allah karamat. Nah di antaranya karamat Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu, dan mudah-mudahan menambah rasa cinta kita lawan sidin. Ada seorang murid sidin yang meninggal dunia. Ada seorang murid sidin yang cinta lawan sidin, yang punya etikat kuat lawan sidin, bahwa Tuan Syekh Abdul Qadir memang bujur-bujur wali Allah. Jadi si orang yang cinta lawan Tuan Syekh ini meninggal dunia. Kemudian ketika di alam kubur, seorang kasyaf dibukakan Allah, artinya alam kubur nih, alam malakut nih. Melihat di alam kubur ini si pecinta daripada Syekh Abdul Qadir ini ditamui munkar nakir. Lalu ditakuni marrabbuka wa man nabiyyuka wa madinuka. Ditakuni siapa Tuhan, siapa nabi, apa agama. Mendengar suara daripada munkar nakir yang menggelegar nang kaya guntur nito, nang kaya patir. Ketakutan si pecinta daripada Tuan Syekh Abdul Qadir nih. Karena begitu gugup, begitu takut, akhirnya kada ingatan lagi, jawaban tuh kada ingat lagi. Kada ingat lagi semuaan, hilang panjanak, hilang ingatan. Cuma alhamdulillah yang diingatnya adalah gurunya Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, artinya daripada kuatnya cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, di saat yang lain itu hilang, di saat yang lain itu kada ingat, dia cuma ingat
dia punya guru Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka ketika malaikat Munkar Nakir itu bertanya kepada dia, "Man rabbuka wa man nabiyyuka wa madinu?" Dia kada perhatian lagi dengan pertanyaan itu. Kada fokus lagi dengan pertanyaan itu. Bahkan mungkin kada mendengar lagi dengan pertanyaan itu. Di mulutnya cuma terucap Syekhi Abdul Qadir Al-Jilani, guruku Syekh Abdul Qadir Jilani, guruku Syekh Abdul Qadir Jilani, guruku Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu aja. Jadi ditakuni, "Man rabbuka?" Syekhi Abdul Qadir Jilani. "Wa man nabiyuka?" Syekhi Abdul Qadir Jilani. Nya kadegan lagi jawaban-jawaban lain. Artinya bukan manuhanakan Syekh Abdul Qadir, bukan menganggap Syekh Abdul Qadir Nabi, kada. Tapi nya kada lagi fokus kepada pertanyaan itu, karena begitu takutnya dia, begitu gugupnya dia dengan Munkar Nakir yang suara mereka seperti guntur, seperti petir menggelegar itu. Nah, akhirnya ketika Munkar Nakir hendak mengazab daripada orang itu karena lain jawaban, artinya karena jawaban salah, Munkar Nakir hendak memukul, datanglah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Datang Syekh Abdul Qadir Jilani di hadapan Munkar Nakir, menghalangi Munkar Nakir untuk menyiksa, mengazab daripada pecinta beliau tadi. Maka dengan berkat syafaat Syekh Abdul Qadir Jilani, lepaslah orang tadi daripada azab kubur. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Bahkan ada kisah lagi. Dikisahkan ada seseorang yang beragama Majusi. Beragama Majusi artinya penyembah api. Jadi si agama Majusi, si orang yang beragama Majusi ini, dia itu hidup di sekitar kaum muslimin yang kebetulan kaum muslimin di sana pecinta Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nya kebanyakan agama Majusi itu di Iran, bahari itu di Iran itu Persia, Iran itu bahari Persia. Nah, kerajaan Persia itu dahulunya agama resmi kerajaan itu Majusi, menyembah api. Nah, lalu masuk Islam. Banyak masuk Islam lalu sekarang berubah menjadi Iran. Nah, Al-Jilan, kampung Jailan yang merupakan kelahiran Syekh Abdul Qadir Jilani itu sekarang masuk wilayah Iran. Nah, lalu si orang Majusi ini setiap kali haul daripada Syekh Abdul Qadir Jilani, artinya dia menyumbang sebagian harta untuk apa? Untuk ikut serta dalam perayaan haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi wujurnya kada Islam, tapi karena artinya dia sering mendengar kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jilani, dia cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, hendak dapat syafaat Abdul Qadir Jilani, dia menyumbang sebagian harta untuk haul Syekh Abdul Qadir Jilani. Kemudian si orang tadi, si Majusi ini garing dan meninggal dunia. Nah, sesuai artinya ajaran Majusi, bila meninggal dunia itu dibakar dengan api. Nah, ketika dibakar itu terjadi keanehan. Api itu kadakawa menghanguskan tubuh orang itu. Api kadakawa membakar daripada tubuh si orang itu. Nah, lalu akhirnya
karena macam-macam api sedang sudah disimbur lawan bensin lawan macam-macam disimbur memberawi api nih, tetap orang tuh kada terbakar jasadnya tuh. Lalu jarang keluarga sudah kita anu aja sudah kita buat ke dalam tabala, kita buat di tabala itu batu-batu kita masukkan ke sungai. Kita masukkan ke sungai, kita benam ke dasar sungai, karena ini hancur saja, hancur saja. Bila api kada kawa, menghancur tubuhnya ini dibenam makan ke dasar sungai saja. Akhirnya apa? Ketika tubuh itu orang dibenamkan di dasar sungai, ada seorang aulia pada zaman itu nang ditamui Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ujar Syekh Abdul Qadir Jilani, telah mati salah seorang pecintaku. Telah mati salah seorang pecintaku Jasidin. Dan jasadnya dibenamkan ke dasar sungai. Urus dia Jasidin. Urus, Syekh Abdul Qadir Jilani menyuruh si wali nih. Urus inya, artinya apa? Urus jenazahnya, perlakukan sebagaimana jenazah kaum muslimin. Artinya dimandii, dipata, disembahyangakan dan dikuburakan di kuburan muslimin. Lalu ujar si wali ini, wahai Tuan Syekh, artinya kayak apa bisa itu kayak itu, sedangkan dia agamanya Majusi. Dalam syariat kada boleh kita menyembahyangakan orang nang kada beragama Islam. Nah, lalu ujar Tuan Syekh bahwasanya sebelum dia mati ketika di kesunyian orang-orang kadadaan, aku datang menemuinya. Aku datang menemuinya dan kutuntun inya, kubimbing inya untuk mengucap 2 kalimat syahadat. Maka dia mati dalam keadaan Islam. Dia mati dalam keadaan husnul khatimah karena dia cinta lawan aku, ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, akhirnya dihabarkan kejadian seperti itu, maka orang tadi diangkat dari dasar sungai dan dimandii, disembahyangi dan dikubur di pekuburan kaum muslimin. Nah, ini yang mendasari kita, cerita-cerita seperti ini yang mendasari kita untuk mengadakan haul pada hari ini, dan kita berharap hanya mudah-mudahan kita bertaan ini termasuk golongan pecinta daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sehingga kita dapat barakat dan karamat Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sehingga kita nantinya mati dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman dan Islam. Dan ulun